welcome back to my channel. Hari ini gue mendapatkan telepon dari klien gue yang namanya Bunga. Katanya dia tuh punya masalah tentang adik-adiknya yang udah kecanduan gadget. Jadi katanya sih dia mau datang jam 11, tapi ini saya sudah nungguin dia belum tiba juga. Kita janjiannya hari ini jam 11, tapi dia belum datang. Jadi sabar ya, kita tunggu sama-sama. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, jadi saya pertama-tama berterima kasih Bu karena Ibu sudah punya kepercayaan terhadap saya. Ya, saya yakin itu karena Ibu sudah hadir di sini, hadir di tempat ini. Berarti itu Ibu sudah memiliki kepercayaan terhadap saya sebagai konselor untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang Ibu akan ceritakan kepada saya hari ini. Dan juga saya berterima kasih karena Ibu juga sudah pasti memiliki keyakinan kepada saya bahwa saya akan bersama-sama dengan Ibu, dan juga lewat pembicaraan kita pada saat ini semoga kita boleh menemukan solusi tentang permasalahan yang akan Ibu ceritakan kepada saya. Permasalahan yang Ibu katakan tadi di telepon itu adalah permasalahan terhadap adik-adik ya. Permasalahan antara Ibu dan juga adik-adik. Kira-kira permasalahan Ibu dengan adik-adik Ibu itu seperti apa? Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk datang di sini menceritakan pergumulan saya mengenai adik saya. Saya mempunyai adik yang awalnya rajin sekali. Mereka berdua sangat suka melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang kedua orang tua kami berikan kepada mereka. Mereka sering berkebun dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya. Sembari mereka berkebun, kadangkala mereka juga bermain lewat permainan mereka di kebun dengan bermain air sepertinya, dan juga ada banyak hal yang mereka lakukan. Mereka sangat suka membantu ayah kami karena kedua orang tua kami adalah petani. Jadi
mereka juga sangat suka berkebun. Mereka juga sangat akrab, mereka sangat harmonis dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Saat bermain, mereka pun sama-sama menikmati setiap alam yang ada di sekitar mereka. Mereka tetap melakukan pekerjaan, mereka juga tetap bermain. Selain berkebun, mereka juga melakukan pekerjaan rumah tangga yang lainnya seperti memasak, membersihkan, menyapu, dan banyak hal lagi yang mereka lakukan. Mereka menyadari bahwa ketika melakukan hal-hal tersebut, membantu kedua orang tua mereka membereskan pekerjaan rumah tangga, maka di situ pun mereka sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang anak. Yeah, what is it? When I think I know what's going on behind them brown eyes, you're going through that little something, girl, that takes me by surprise. Baby, Awalnya mereka sangat rajin, mereka taat, pokoknya rajin sekali. Tetapi setelah orang tua kami memberikan gadget, mereka sangat berubah sekali. Mereka tidak rajin lagi, pokoknya mereka hanya fokus ke gadget itu. Audio Jungle. Begitulah pergumulan yang saya alami. Kira-kira adakah solusi untuk bisa diberikan kepada adik saya ini atau bagaimana? Nah, kalau saya pikirkan mengenai persoalan tersebut, sebenarnya dalam zaman sekarang ini itu kita banyak menjumpai anak-anak yang sudah mengalami perubahan saat mereka mendapatkan gadget. Mungkin persoalan ini bukan hanya ibu yang merasakannya. Pasti saya yakin ini adalah persoalan dunia zaman sekarang, di mana generasi milenial ini, generasi yang kita harapkan ke depan akan menjadi generasi yang terbaik, mereka sudah menghabiskan waktu mereka bermain gadget. Bahkan yang saya perhatikan sekarang ini, mereka itu sudah makan dan kadangkala makanannya itu ditinggalkan hanya untuk bermain gadget. Jadi
saya ada beberapa solusi, mungkin itu bisa diterapkan kepada adik-adik ibu. Yang pertama mungkin bisa diberi pemahaman, tapi yang perlu ini umur anak adiknya ibu ini sekitar umur berapa? Mereka usianya 15 tahun dan 17 tahun. Jika melihat usia di saat itu, saya ada beberapa solusi untuk ibu. Mungkin ibu bisa menerapkan kepada adik-adik ibu tentang permasalahan ini. Yang pertama itu karena usia mereka sudah terbilang dewasa, sudah mengetahui hal yang baik dan yang tidak baik. Jadi ibu itu bisa memberikan pemahaman kepada adik ibu yang berumur 17 tahun bahwa ketika kita menghabiskan waktu kita di gadget, menghabiskan waktu kita bergadget, itu merupakan hal yang sangat tidak baik. Akan ada banyak hal-hal yang ditimbulkan karena kita bermain gadget, mulai dari radiasi, mata bisa rusak ketika kita terus-menerus bermain gadget, dan ada banyak hal-hal lain yang dapat merusak karakter ketika ia terus-menerus bermain gadget. Tapi perlu juga kita ketahui, kita lihat apakah dalam bermain gadget itu, semisal dia menggunakan ponsel dalam kehidupan sehari-hari, setiap waktu dia mengenakan ponsel, perlu diketahui sebenarnya yang dia lakukan itu apa sih? Apakah dia bermain ponsel dengan mencari atau belajar dari hal itu, mengeksplor lebih banyak tentang dunia-dunia pendidikan, itu juga merupakan hal yang positif. Namun perlu diberikan pemahaman bahwa dalam berponsel itu harus kita atur waktunya dengan baik. Mungkin itu adalah langkah pertama yang harus ibu lakukan jika ibu mau menerapkan hal ini. Kemudian yang kedua, semisal ia menggunakan gadget itu hanya karena menonton, bermain game, dan lain sebagainya, sampai ia lupa makan, lupa tidur, dan pokoknya waktunya itu habis untuk bermain gadget, mungkin ibu bisa mengalihkan mereka untuk melakukan hal-hal yang positif lewat gadget mereka. Semisal mungkin mencari pelajaran yang berkaitan dengan materi-materi mereka di sekolah, atau bisa juga untuk belajar bermain gitar dan melakukan hal-hal positif yang lainnya untuk membangun karakter mereka. Jadi gadget itu tidak, kalau orang pelajar katakan, tidak masalah. Gadget itu malahan bermanfaat dan memberikan hal yang positif kepada adik-adik ibu. Jadi mungkin solusi yang saya berikan tadi itu boleh ibu terapkan jika ibu mau. Dan saya punya satu solusi lagi, mungkin ibu bisa mengajak mereka untuk lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang berfaedah di luar. Semisal mengikutkan mereka dalam kursus atau apapun itu, berkegiatan atau ber-PPGT, kalau itu gereja Toraja. Pokoknya ibu bisa menganjurkan mereka, mengayomi mereka untuk melakukan setiap kegiatan-kegiatan di luar rumah yang tanpa menggunakan gadget. Jadi perlahan-lahan mereka nanti sudah mulai bisa lagi untuk mengontrol menggunakan gadget mereka. Semoga lewat solusi-solusi yang saya berikan pada saat ini itu bisa membantu ibu dan adik-adik ibu untuk keluar dari permasalahan yang menurut saya juga merupakan masalah yang dihadapi oleh dunia saat ini. Terima kasih atas setiap poin-poin solusi yang ibu telah berikan kepada saya. Semoga nanti ketika saya kembali, saya akan menerapkan solusi itu supaya mereka terus diubahkan lewat solusi-solusi dari ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu.
is that your head down. Yeah.